Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Asyirk fil Qadim wal Hadis, syirik di masa lalu dan masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan kita masih membahas tentang penjelasan awal kesyirikan yang terjadi pada Bani Adam. Telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi dari kalangan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu terjadi pada jin, yaitu pada nenek moyang mereka, yaitu iblis. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 29, "Wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam." Dan juga siapa yang mengatakan di antara mereka, sesungguhnya aku adalah ilah, aku adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzalika najzihi jahannam, maka itulah yang kami akan berikan balasan berupa jahannam. Ayat yang mulia ini dikatakan oleh Ibnu Juraij rahimahullah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bahwa bukanlah para malaikat alaihimussalam yang mengucapkan perkataan tadi, akan tetapi ucapan tadi tidaklah dikatakan kecuali oleh iblis. Dia mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, maka ayat yang mulia ini turun berhubungan dengan kesyirikan iblis. Dan juga telah kita ketahui bersama bahwa pendapat yang kuat tentang awal terjadinya kesyirikan pada Bani Adam adalah pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Namun kemarin juga telah diisyaratkan sekilas bahwa walaupun sudah begitu jelasnya dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi pada Bani Adam adalah pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, maksudnya adalah sebelum diutusnya Nuh alaihi salam, ada sesuatu yang termasuk gharaib, sesuatu yang aneh yang menisbahkan kesyirikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Dan telah disebutkan sebagian riwayat yang dinisbahkan kepada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan di sini Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah menyebutkan bahwa riwayat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak mustahil itu berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat ataupun berasal dari ahli kitab, khususnya Yahudi. Dan berkaitan dengan Israiliyat ini, berita-berita yang dinukil dari ahli kitab, maka telah sahih hadis-hadis dari Nabi SAW tentang tidak boleh membenarkan berita mereka
secara umum sebagaimana kita tidak boleh mendustakannya secara umum. Sebab dikhawatirkan kalau kita membenarkan semua berita ahli kitab secara umum, walaupun bersumber dari kitab suci mereka, kita tahu semua bahwa tangan-tangan jahil Yahudi sudah mengotak-atik, merubah-rubah kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi alaihi wassalam, khususnya Taurat dan Injil. Maka kalau kita membenarkan itu semua, berarti kita menyetujui sebagian kebohongan mereka. Demikian pula kita dilarang untuk mendustakan seluruhnya. Sebab tidak semua ayat-ayat suci yang ada dalam Taurat ataupun Injil mereka dustakan. Yang mereka dustakan itu apabila tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kalau kita dustakan semuanya, secara tidak langsung kita mendustakan sebagian isi dari kitab suci tadi. Padahal beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabinya merupakan salah satu rukun iman yang tidak akan sempurna keimanan kita kecuali beriman dengan semua kitab-kitab tadi, baik secara mujmal, global ataupun secara terperinci. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan kabar-kabar yang dinukil dari ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasrani, maka ada 3 sikap minimal yang harus kita lakukan. Apabila berita tadi kita ketahui kebenarannya dari mana? Dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang membenarkan berita tadi, maka kita benarkan berita itu sebagai pembenaran terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Demikian pula sebaliknya, kalau kita ketahui kebohongan berita-berita yang dinukil dari ahli kitab tadi karena tidak sesuai atau bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka wajib kita tolak dan jangan kita terima. Tapi kalau berita tadi maskut anhu, didiamkan, istilahnya tidak ada komentar, baik dari kitabullah ataupun Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, maka kita tawakuf, kita pending sampai ada kejelasan tentang berita tersebut, apakah dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah atau sebaliknya. Dan biasanya ini berhubungan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Maka demikian pula riwayat-riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang memang dikatakan beliau menukil dari sebagian ahli kitab, maka nukilan dari beliau itu juga harus diterapkan kaidah tadi, karena sumbernya dari ahli kitab. Dibenarkan oleh Al-Quran, kita benarkan. Didustakan, kita dustakan. Kalau tidak ada komentar, kita tawakuf sampai jelas bagi kita. Demikian juga asar yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau itu adalah hadis mauquf atau perkataan yang sampai pada beliau saja dan bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh beliau, maka ucapan sahabi tadi juga apakah dibenarkan oleh Al-Quranul Karim ataupun kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih banyak sekali penisbahan tafsir Al-Quranul Karim kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan berbagai macam jalurnya. Baik ada yang sahih, ada yang hasan, dhaif, bahkan ada yang dusta sekalipun.
kedustaan terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang penafsiran suatu ayat ataupun kata, ya, kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan sebenarnya masalah ini juga merupakan cabang dari sah tidaknya, sahih atau tidaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadis itu dhaif, ya, atau, ya, makbul, minimal bisa dijadikan hujjah? Itu hadis yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa, ya, tatkala Hawa, ya, istri Nabi Adam alaihissalam, ya, hamil, maka iblis pun, ya, mengelilinginya, ya, dan membisikinya. Karena sudah beberapa kali dia keguguran, iblis menyuruhnya untuk memberi nama anaknya tadi dengan Abdul Haris, ya. Maka kalau diberi nama Abdul Haris, dia akan hidup. Akhirnya Hawa pun memberikan nama Abdul Haris. Padahal Haris ini salah satu di antara nama iblis. Berarti Abdul Haris hambanya iblis. Maka qaddarallah, hiduplah anak itu. Dan sebenarnya itu adalah dari bisikan syaitan. Ya. Dan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, para ahli hadis terbagi dua kelompok di dalam menyikapinya. Ada yang mengatakan, ya, hadis tadi sahih, dan mereka mau tidak mau untuk membawa makna hadis tadi kepada, ya, tidak adanya kesyirikan pada Nabi Adam alaihi salam. Kalaupun dikatakan iya, ya, maka siapa yang memberi nama tadi? Hawa. Berarti bukan Adam alaihi salam. Ya. Dan kesyirikan ini juga bukan dalam masalah ubudiyah, dalam masalah peribadahan kepada Allah, hanya dalam masalah syirkut ta'ah, ketaatan. Taat, yang nuruti iblis untuk memberi nama anaknya dengan Abdul Haris. Itu, ya, bagi yang mensahihkan hadis tadi. Sementara yang mendhaifkan hadis tadi, mereka memberikan tafsir terhadap ayat yang mulia yang ada dalam surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190 yang telah kita jelaskan sebelumnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah lah yang telah menciptakan kalian dari nafsi wahidah, dari jiwa atau diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan dia, Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan darinya, dari jiwa yang satu tadi, dari Adam alaihi salam, zawjaha, pasangannya, istrinya, yaitu Hawa, liyaskuna ilaiha, supaya dia merasa tenang kepadanya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih. Maka tatkala Adam alaihi salam menggaulinya, maka, ya, hamillah Hawa, ya. Dan tatkala, ya, hamilnya, ya, masih ringan di usia muda, ya, famarrat bihi, dia pun, ya, melewati iblis. Falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Tatkala kandungannya semakin besar, semakin berat, ya, Hawa membawa kandungan tadi, menanggung kandungan tadi. Keduanya, Adam dan Hawa alaihi salam, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila, ya, Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang saleh, ya, fisik, ya, jasad, dan juga, ya, psikisnya, kejiwaannya, lanakunanna minasyakirin, maka pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka tatkala, ya, atahuma salihah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada keduanya anak yang saleh, anak yang sehat, ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Maka keduanya menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala fima atahuma, dengan apa yang Allah datangkan kepada keduanya.
Ya. Kemudian kelanjutan ayat yang mulia, fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggilah, maha sucilah Allah terhadap apa-apa yang mereka sekutukan. Ini sudah pindah kisah menurut sebagian ahli tafsir. Kisahnya berhubungan dengan kesyirikan, ya, kaum musyrikin dan bukan pada Adam alaihissalam. Sebab apa? Sebab dhamir ataupun kata gantinya dalam ayat yang mulia yang tadinya musanna atau bentuk dua orang yang kembali kepada Adam dan Hawa alaihissalam, falamma atahuma salihah ja'ala, keduanya Adam dan Hawa. Terus sampai fima atahuma, dengan apa-apa yang Allah berikan kepada keduanya. Tapi selanjutnya ayatnya berubah, dhamir ataupun kata gantinya menjadi jama ataupun plural. Fata'alallahu amma yusyrikun, maka maha tinggilah Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Dan seandainya yang melakukan kesyirikan tadi, walaupun dalam masalah syirkut ta'ah sekalipun, maka ayatnya akan berbunyi fata'alallahu amma yusyrikan, maha suci Allah terhadap apa yang keduanya sekutukan, dan muhal, ya, mustahil keduanya melakukan kesyirikan, ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesudah itu, ya, bagi yang mengatakan Hawa mentaati, ya, iblis di dalam pemberian nama, maka, ya, ada dua pertanyaan minimalnya. Apakah at-ta'bid li ghairillah, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walau berupa pemberian nama saja, apakah itu termasuk dosa? Walaupun termasuk kabair, misalnya dosa besar, atau syirik yang kecil. Mana yang lebih berbahaya? Ya, dosa besar atau syirik yang kecil? Ya, syirik yang kecil lebih berbahaya. Sebab ayat yang mulia yang ada dalam surat An-Nisa 48 ataupun 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebagian ulama, ya, memasukkannya termasuk syirik yang kecil juga. Adapun kabirah minal kabair, satu di antara dosa-dosa besar termasuk pembunuhan sekalipun, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, Allah mengampuninya, dan tidak ada yang berhak untuk melarang, tidak ada yang bisa untuk mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa pembunuh tadi. Nah, dan bukan, ya, ini bukan sebagai penyepelehan, ya, dosa pembunuhan itu sendiri. Pembunuhan adalah dosa yang paling besar sesudah kesyirikan, ya. Kemudian kalau itu termasuk kesyirikan, ya, at-ta'bid li ghairillah, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam hal pemberian nama saja, kalau itu merupakan suatu kesyirikan, apakah hal itu akan muncul, timbul, dan dilakukan oleh seorang nabi di antara nabi-nabi Allah, ya, alaihimussalam, ya. Maka berhubungan dengan at-ta'bid li ghairillah, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya dalam masalah pemberian nama. Dan ini boleh dikatakan masalah yang paling kecil dalam masalah kesyirikan. Ta'bid li ghairillah fil asma, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah pemberian nama. Maka di sini Syekh Abu Bakar hafizahullah menukil ucapan Ibnu Hazm rahimahullah bahwa para ulama telah sepakat tentang haramnya nama penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam masalah pemberian nama saja di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat akan keharamannya, lebih-lebih dalam masalah yang lebih urgen, lebih besar dari sekedar pemberian nama, ya. Di antara nama-nama yang banyak digunakan oleh orang Arab pada saat itu, yang di dalamnya ada ta'bid, penghambaan kepada selain Allah, ya, Abd, Amr,
Abdu Amr, hambanya si Amr, karena nama Amr ini cukup populer di kalangan bangsa Arab. Ataupun sesudah diutusnya Rasul, ataupun sebelum ada yang menamai anak-anak mereka dengan Abdun Nabi ataupun Abdur Rasul, hambanya Nabi ataupun hambanya Rasul. Dan juga ada yang memberi anak namanya dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan yang sejenis dengan itu, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Ibnu Hazm rahimahullah menukil hasya Abdul Muttalib, kecuali penamaan dengan Abdul Muttalib. Maka para ulama tidak sepakat tentang keharamannya, walaupun menjauhinya lebih aman dan lebih menjauhkan kita ke dalam terjatuh di dalam kesyirikan. Karena Al-Muttalib di sini bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Muttalib di sini siapa? Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Siapa sebenarnya Abdul Muttalib itu? Abdul Muttalib terkenalnya siapa beliau? Kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri itu namanya sebenarnya adalah Syaibah bin Hashim bin Abdi Manaf. Dan Al-Muttalib itu adalah saudaranya Hashim bin Abdi Manaf. Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Syaibah ini lebih terkenal dengan Abdul Muttalib, dan Al-Muttalib ini adalah saudaranya Hashim, buyut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kakek beliau sallallahu alaihi wasallam diberi nama Abdul Muttalib? Abdul Muttalib berarti hambanya Muttalib. Muttalib ini nama orang. Karena pamannya Syaibah yaitu Muttalib, tatkala dia datang dari Madinah dengan membawa keponakannya, karena ayahnya Syaibah ini Hashim sudah meninggal, sehingga pamannya yang merawatnya. Tatkala dia membawa membawa Syaibah dari Madinah menuju Makkah, maka orang-orang Quraisy menanyakannya, siapa dia? Pakaiannya compang-camping, penampilannya pokoknya mengenaskan. Kalau bahasa Indramayu dulu kremot istilahnya. Nggak tahu masih ada yang ngerti nggak gitu kan? Dan dia mengendarai kuda di belakang pamannya. Maka Al-Muttalib karena dia malu, kalau jawab itu keponakan saya, karena penampilannya yang tidak meyakinkan, dia jawab itu hambaku, budakku. Karena apa? Dia malu untuk mengakui itu sebagai keponakannya. Maka akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan Al-Muttalib ishtara abdan, si Muttalib telah memberi budak. Maka diberi namalah anak tadi Abdul Muttalib, budaknya Al-Muttalib, padahal itu keponakannya. Namun sesudah didandani, dirumati, dirawat, barulah dia jelaskan ke kaumnya bahwa itu adalah keponakannya, anaknya Hashim, Syaibah bin Hashim. Maka kalau tadi Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan tidak boleh, atau para ulama sepakat tentang pengharaman pemberian nama kepada atau ada ta'bid, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Abdul Muttalib, maka ini tidak pas juga. Maka sebagaimana tadi telah diisyaratkan, walaupun ulama tidak bersepakat tentang keharaman nama ini, menjauhinya tentunya lebih aman dari terjatuh di dalam kesyirikan. Kemudian kalau hal itu terjadi,
Kalau tadi dari hukum taklifinya haram memberi nama dengan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun merupakan simbol-simbol yang diagungkan di dalam agama Islam yang mulia. Abdul Ka'bah misalnya, Abdul Masjidil Haram misalnya, hambanya Masjidil Haram. Ya. Dan yang sejenis dengan itu. Adapun dari sisi kadar dosanya, apakah itu termasuk kesyirikan atau salah satu di antara dosa besar? Di dalamnya juga ada perselisihan di antara para ulama. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sebab pengharaman tentang larangan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada kesyirikan. Bukan hanya dalam masalah rububiyah, tapi juga dalam masalah uluhiyah juga ataupun ubudiyah juga. Karena seluruh makhluk, mereka semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba-hambanya. Allah memperhambakan mereka, Allah memperbudak mereka semata-mata untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diberi nama dengan penghambaan namanya kepada selain Allah, akhirnya menjerumuskannya ke dalam ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau kepada nama yang dia diperbudakkan kepadanya, baik dalam masalah khauf, ketakutan, raja, harapan ataupun mahabbah. Padahal itu semua misalnya haruslah dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia menyekutukan, menggabungkan rasa cinta, harapan dan kecintaannya kepada nama yang dia dihambakan kepadanya seperti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjatuhlah dia di dalam kesyirikan yang besar. Tapi kalau hanya sekedar pemberian nama saja, hanya sekedar berupa pemberian nikmat saja menurut klaimnya, maka terjatuh di dalam kesyirikan yang kecil. Oleh karena itu sebagian ulama yang membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, maka di antara mereka ada yang menyebutkan contohnya adalah asyirkul asghar bil lisan, syirik kecil yang dilakukan dengan ucapan atau karena ucapan, seperti at-ta'bid li ghairillah, penghambaan maksudnya dalam hal nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti Abdul Nabi, hambanya Nabi, Abdul Rasul, Abdul Ka'bah. Kalau di kalangan Nasrani Arab pada saat itu memberi nama anak mereka misalnya Abdul Masih, hambanya Al-Masih Isa alaihissalam. Dan pemberian nama yang termasuk viral juga di kalangan Syiah adalah Abdul Ali, hambanya Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau Abdul Husain, hambanya Husain, maksudnya adalah siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Maka para ulama yang membahas itu memasukkan pemberian nama-nama tadi ke dalam kesyirikan yang berupa ucapan, kesyirikan kecil yang seperti sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena pemberian nama-nama itu tadi, sebagian di antara mereka ada yang bersumpah dengan nama-nama tadi. Ada yang wa abdin nabi, demi hambanya Nabi. Bahkan ada yang juga bersumpah dengan Nabi sendiri, wan nabi, misalnya demi Nabi. Padahal sumpah juga tidaklah boleh kita ucapkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana yang dulu kita bahas, sebagian ulama memasukkan jenis ini ke dalam kesyirikan seperti ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan juga kamu kehendaki. Atau juga pemberian gelar-gelar, pemberian gelar-gelar yang
tidak boleh dipersembahkan gelar itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti qadil qudah, hakimnya para hakim, ya. Ataupun malikul amlak, raja di raja, rajanya para raja, atau yang sejenis dengan itu, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa tidak boleh pemberian nama dengan Abdu Ali, hambanya Ali, Abdul Husain, hambanya Husain, ya, Abdul Ka'bah, dan juga hambanya Ka'bah, ataupun ya Abdu Abi Bakar, Abdu Umar misalnya, ataupun yang lainnya yang merupakan ya simbol-simbol, ya ikon-ikon yang memang istilahnya apa, dihormati oleh syariat Islam yang mulia ini. Ya. Di sini al-muallif Syekh Abu Bakar Zakaria hafizahullah menyebutkan, ya, nukilan dari ya Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab beliau Al-Musannaf dari Hani bin Syuraih, ya, radhiyallahu anhu, beliau berkata, wafada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumun fasami'ahum yusammuna rajulan Abdul Hajar. Datang ya suatu kaum, ya, utusan kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mendengar dari mereka ada yang diberi nama dengan Abdul Hajar, hambanya Al-Hajar, batu. Ya mungkin habis itu ada yang namanya Abdul Hajaril Aswad, ya kan. Mungkin sekarang Abdul Aqiq, ya, hambanya batu akik misalnya, ya kan. Faqala lahu, maka Rasulullah bertanya kepadanya, masmuk, siapa namamu? Maka dia menjawab Abdul Hajar, hambanya batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama anta Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera merubah namanya dengan Abdullah, termasuk di antara nama-nama yang indah. Ya. Maka sudah merupakan kewajiban kita apabila kita salah memberikan nama anak kita, misalnya, atau keponakan kita atau cucu kita, dengan nama-nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun nama lain yang memang bertentangan dengan syariat Islam yang mulia. Syariat Islam melarang pemberian nama tadi, maka kita harus segera merubahnya. Minimal yang urgen, yang segera adalah panggilannya sekarang. Urusan surat-surat, ya, penting bisa diurus kemudian. Jangan bilang susah, apalagi cuma sekedar ganti nama. Ya, sudah semua tahu di sini ada uang, beres semua. Apalagi memang ada alasannya, ya tinggal diurus dari tingkat yang paling rendah, Pak RT-nya ada, ya, terus sampai ke lurahan, ganti di akte, selesai sudah. Ya, kan? Jangan alasan ini sudah bikin akte, apalagi baru bikin akte, sudah punya ijazah S3 pun kalau memang, ya, itu ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak malu, ya, dengan gelar yang dia emban kalau di dalam namanya ada kesyirikan misalnya. Demikian pula, ya, Syekh beliau Syekh Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau juga telah menjelaskan tentang hukum penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau menyebutkan bahwa kaum musyrikin dulu mereka, ya, menghambakan diri-diri mereka dan juga anak-anak mereka, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di antara mereka yang memberi namanya Abdul Ka'bah. Ya. Sebagaimana disebutkan dulu Abdurrahman ibn Auf itu namanya Abdul Ka'bah, kemudian dirubah oleh Rasulullah dengan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Sebagian juga ada yang mengatakan, ya, bahwa, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan namanya Abdurrahman ibn Sakhr, dulunya juga bernama Abdul Syams, hambanya matahari. Dan tidak mustahil ada yang bernama juga Abdul Qamar, misalnya, hambanya bulan. Dan nama Abdul Syams sendiri yang merupakan, ya, tokoh Quraisy, ya, di atas atau selevel dengan kakek ataupun buyut Rasulullah, ya, ada yang bernama, ya,
Abdul Syams bin Abdul Manaf. Bahkan juga mereka menamai anak-anak mereka dengan penghambaan kepada berhala-berhala mereka yang terkenal, Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Manah, dan juga yang lainnya, berupa pemberian nama yang di dalamnya berupa penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi telah diisyaratkan pemberian nama Abdul Masih, hambanya Al-Masih Isa alaihissalam, sangat banyak di kalangan kaum Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama-nama para sahabat radhiyallahu anhum tadi yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, berubah menjadi, ya, nama-nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti nama Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Demikian pula Rasulullah memberi nama Abu Muawiyah yang dulunya bernama Abdul Uzza juga diganti dengan nama Abdurrahman. Dan ada budaknya yang telah dimerdekakan yang sebelumnya bernama Qayyum diganti dengan Abdul Qayyum. Dan Al-Qayyum adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dan syariat Islam yang mulia adalah syariat yang berisi pengikhlasan peribadahan semata-mata, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penghambaan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun hanya dalam masalah nama saja, itu merupakan salah satu hal yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau merubah nama-nama sahabat radhiyallahu anhum yang di dalamnya ada kekufuran ataupun kesyirikan dengan nama-nama yang di dalamnya penuh dengan keimanan dan juga keislaman. Namun mungkin ada yang bertanya, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah melemparkan pertanyaan ini. Bagaimana mungkin dikatakan para ulama, ya, sepakat tentang pengharaman pemberian nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal telah sahih sebagian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada penyebutan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang maknanya ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Celakalah budaknya dinar, uang emas. Ta'isa abdul dirham, celakalah budaknya dirham, uang perak. Ta'isa abdul khamisah ataupun al-khamilah itu salah satu jenis di antara jenis-jenis kain ataupun pakaian yang, ya, baik, yang indah pada saat itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan dirinya kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Anan nabiyyu la kadhib. Aku adalah seorang nabi dan bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, dan aku adalah anak Abdul Muttalib. Maka bagaimana, ya, dibawa kepada makna yang sahih hadis yang mulia ini, ya, insyaallah hal ini akan kita lanjutkan sesudah dikumandangkan azan salat isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan permasalahan yang
dilemparkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang bagaimana mungkin para ulama sepakat tentang penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah pemberian nama. Padahal beliau sendiri menyebutkan di dalam sebagian hadisnya pemberian nama kepada ta'bid kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah hadis yang tadi disebutkan, Ta'isa Abdul Dinar, celakalah budak dinar, wa Abdul Dirham, wa Abdul Qatifah, wa Abdul Khamisah. Kemudian juga tentang pengkhabaran jati diri beliau tatkala beliau sebutkan ana nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah seorang nabi dan bukan pendusta, dan aku adalah putra Abdul Muttalib. Maka jawabannya yang pertama, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Ta'isa Abdul Dinar wa Ta'isa Abdul Dirham ila akhirih, celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba khamisah, dan juga yang lainnya. Maka bukanlah yang dimaksud dalam ta'bid tadi itu adalah nama atau pemberian nama, tapi itu adalah sifat bagi orang-orang yang hatinya mengedepankan kecintaannya kepada dunia, kepada emas dan perak, kepada harta dunia, dinar dan dirham, dan juga doa kecelakaan untuk mereka. Tatkala mereka seakan-akan ridho dengan penghambaan diri mereka yang berjuang siang dan malam untuk mencari keduanya, dinar dan dirham tadi, emas dan perak, rupiah dan dolar, real ataupun yang lainnya. Atau seperti ucapan sebagian, Ta'isa Abdul Fulus, celakalah hamba uang, Ta'isa Abdul Butun, celakalah hamba perutnya yang selalu ingin memanjakan perutnya dengan makan yang enak-enak saja misalnya. Maka itu maksudnya bukan pemberian nama, dan memang boleh dikatakan tidak ada nama sahabat Rasulullah sebelum dirubah sekalipun dengan nama Abdul Dinar ataupun Abdul Dirham, sebab itu bukan sesuatu yang diagungkan oleh mereka. Maka itu bukan sebagai pemberian nama, tapi itu adalah wasf, sifat bagi mereka yang mencintai keduanya, dinar ataupun dirham ataupun harta dunia yang lainnya, dengan ridho menjadikan dirinya seakan-akan hamba, budak harta dunia tadi, sehingga dia tidak pedulikan mungkin fisiknya untuk mencari dinar dan dirham tadi, sementara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia hitung-hitungan atau perhitungan. Adapun penisbahan diri beliau kepada salah satu kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, yang namanya adalah Syaibah bin Hashim, maka itu bukanlah insya, bukanlah permulaan pemberian nama, bukanlah permulaan pemberian nama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya sudah masyhur dengan nama itu sebelum beliau dilahirkan. Ada kakeknya yang terkenal di kalangan mereka, namanya Abdul Muttalib. Dan Rasulullah hanya menghabarkan saja, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putra Abdul Muttalib. Dan boleh seseorang menasabkan dirinya langsung ke kakeknya dengan tidak menyebut ayahnya, kalau memang tidak disertai dengan pengingkaran kepada ayahnya, namun karena sebab yang lain. Mengapa misalnya dalam kasus ini Rasulullah menisbahkan ayah beliau yaitu Abdul Muttalib? Karena siapa? Ayah beliau Abdullah mati dalam usia muda sebelum dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan namanya tidak terkenal sebagaimana terkenal kakeknya Abdul Muttalib. Dan tidak sedikit ulama yang terkenal namanya dengan kakeknya. Kita dengar Ahmad bin Hanbal,
Kita tahunya mungkin Ahmad bin Hambal, padahal nama yang sebenarnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Dan juga ada ulama-ulama yang lainnya seperti itu, dan insya Allah mereka tidak sedang ya menutupi ya ayah-ayah mereka. Sehingga Rasulullah SAW juga di dalam masalah ini, kalau nama orang-orang tadi kadung sudah tersebar dan juga mereka tadi sudah meninggal, mungkin ayah sebagian sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang ada di antara mereka namanya langsung dirubah oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Mereka masih hidup dan Rasulullah mendapatinya. Tapi bagi mereka yang Rasulullah tidak mendapatkan penamaan mereka dengan nama-nama yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik Abd Amr, hambanya Amr, ataupun Abdus Syams, ataupun yang lainnya, maka ya Rasulullah pun tidak menyuruh para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki ayah ataupun kakek mereka dengan nama-nama tadi untuk merubah nama kakeknya ataupun nama ayahnya. Demikian pula yang dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan untuk dirinya, ya, maaf, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya pun dia sebutkan nama kakeknya sebagaimana yang terkenal di tengah kaumnya, Abdul Muttalib. Tidak beliau ubah kepada Abdullah ataupun kepada Abdurrahman ataupun nama-nama yang lainnya yang di dalamnya ada penghambaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab al-ikhbar, pemberitahuan, ya, pemberian informasi itu lebih luas dan lebih luas dari memulai pemberian nama. Maka di dalam masalah ikhbar tentunya dibolehkan, ya, dibolehkan menghabarkan apa-apa yang telah terjadi kalau memang itu sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu jelaslah, ya, ini masih nukilan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, pemberian nama dengan Abdul Muttalib dan juga dengan yang lainnya berupa penghambaan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Walaupun Abdul Muttalib, ya. Bagaimana mungkin pemberian nama dengan Abdul Muttalib sekarang dibolehkan misalnya? Padahal para ulama telah sepakat, ya, telah sepakat tentang pengharaman pemberian nama dengan Abdul Nabi dan Abdul Rasul, Abdul Masih, Abdul Ali, Abdul Husain, Abdul Ka'bah ataupun yang lainnya yang mereka itu statusnya lebih utama dari Abdul Muttalib. Apalagi nama kepada Abdul Nabi misalnya Abdul Rasul, maksudnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun Abdul Masih, hamba Isa. Itu ya kasarnya, kalau Abdul Muttalib dibolehkan, padahal Muttalib itu siapa? Maka tentunya pemberian nama dengan Abdul Nabi, ya, Abdul Rasul, Abdul Masih ataupun Abdul Ali sekalian, Abdul Husain, ya, tentunya lebih boleh. Kalau Abdul Muttalib dibolehkan, ya, maka ya nukilan Ibnu Hazm rahimahullah yang mengatakan, ya, kecuali Abdul Muttalib tatkala beliau menukil pengharaman pemberian nama, ya, yang di dalamnya ada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan hasya Abdul Muttalib, kecuali Abdul Muttalib. Tapi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan dengan nasnya, kalau hadis tadi yang sedang diperbincangkan itu dianggap sahih, Rasulullah menyebutkan bahwa pemberian Hawa, ya, pemberian nama Hawa, ya, kepada putranya dengan Abdul Haris itu adalah dari wahyu syaitan ataupun dari bisikan syaitan. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu jelaslah, ya, bahwa kesyirikan tidak menimpa abuna Nabi Adam alaihissalam. Ya, beliau adalah Abul Bashar, ayah manusia seluruhnya, dan beliau tidaklah membuat kesyirikan dan juga tidaklah beribadah, ya, kepada berhala-berhala, ya, dengan apa-apa yang tidak Allah, ya, perintahkan kepadanya, ya.
maka ya janganlah kita melemparkan tuduhan tadi kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Demikian juga dua pendapat yang sesudahnya yang mengatakan kesyirikan itu terjadi pada anak-anak Nabi Adam, kecuali pendapat yang rajih ataupun yang kuat bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi pada Bani Adam adalah pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan ini yang insyaAllah akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Terjadinya kesyirikan pada umat-umat terdahulu yang dimulai dengan umat ataupun kaum Nabi Nuh alaihissalam. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.